Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kembali ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di halakoh kedua dari podcast Robanium. Sebenarnya ini episode pertama, Ustaz. Cuman karena kemarin kita ada kendala qadarullah jadi dimajukan gitu. Ditukar pematerinya. Wah, siapa sebelumnya? Syekh Lu'aya Somadi episode pertama itu. Masya Allah. Tadinya harusnya sama antum. Cuma kita ada kendalanya gitu. Kef halak, Ustaz? Bekhair insyaallah, Ustaz. Alhamdulillah. Tamam. Kif. Tema kita kali ini, Ustaz, kenapa kita belajar fikih, Ustaz? Langsung sesuai tema. Jadi, kenapa kita harus belajar fikih, Ustaz? Apakah belajar fikih sepenting itu? Kenapa belajar fikih? Fikih itu sebenarnya sebelum masuk ke sana, fikih itu ada beberapa penjelasan. Fikih secara lughah misalkan maknanya mutlakul faham. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Itu faham. Entah itu faham dengan cepat atau pendek, dengan cepat atau lambat, kuat hafalannya gak kuat, itu mutlakul faham. Yang penting faham. Adapun secara istilah syar'i, makna fikih itu man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, akan dijadikan faqih dalam urusan agamanya. Di sini makna fikih artinya adalah ulumus syar'i. Adapun makna fikih istilahan ini berbeda. Kalau istilah syar'i tadi, entah itu ilmu akidah, fikih, muamalah, itu termasuk dalam makna fikih secara syar'i. Adapun makna istilahan itu beda. Ma'rifatul ahkam syar'iyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Itu maknanya lebih khusus, yaitu ilmu fikih. Kenapa ilmu fikih itu begitu penting? Karena fikih ini mencakup ibadah kita, muamalah kita, bentuk toharoh misalkan, hukum usroh menikah, itu semua dibahas dalam fikih. Hudud, makanya dalam fikih terbagi menjadi arbaatul arba. Ada biasanya ibadah, kemudian muamalah, masalah pernikahan, dan bab ahkam misalkan hudud dan yang semisalnya. Itu pentingnya belajar fikih, karena itu mencakup hal-hal yang tadi yang nggak bisa lepas dari kehidupan kita. Kita sholat butuh bersuci, butuh tayamum misalkan. Juga sholat kita harus tahu rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, itu juga dibahas dalam permasalahan fikih. Muamalah pun demikian, itu dibahas dalam permasalahan fikih. Maka kenapa kita harus belajar fikih? Secara singkat, karena fikih ini tidak bisa terlepas dari kehidupan kita. Fikih dalam permasalahan dalam makna istilahi, yaitu bukan fikih dalam makna syar'i yang mencakup semua. Tauhid itu penting, tetapi fikih pun penting. Makanya ketika Nabi mengutus Mu'adz ilal Yaman, diperintahkan untuk syahadat, setelah itu diperintahkan untuk sholat. Sholat ini permasalahan fikih, wallahu a'lam. Banyak juga penuntut ilmu, terutama pemula gitu, Ustaz, yang masih bingung, Ustaz. Kita nih harus belajar fikihnya itu ikut fikih mazhab tertentu atau fikih yang mencakup secara keseluruhan saja, Ustaz? Suatu kesalahan sebenarnya ketika membenturkan fikih mazhab dengan fikih dalil. Itu yang sering terjadi. Fikih mazhab itu terdiri di atas dalil. Semua ulama mazhab ilmunya itu tersambung kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Ini dibahas dalam kitab-kitab madkhal ilal fiqh. Cara untuk mendalami satu mazhab fikih, atau dibahas juga dalam kitab Tarikh Tasyri' misalkan. Tarikh Tasyri' ini menjelaskan tentang perkembangan fikih dari masa Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai ke imam mazhab dan pengikutnya sampai di masa kita sekarang, di abad, jadi tahun ke 1000 sekian lah, 1300, 1200-an. Wallahu alam. Jadi tidak pas kalau dikatakan fikih madhab berbeda dengan fikih dalil. Fikih madhab itu dibangun di atas dalil. Maka kalau kita mau belajar fikih, alangkah baiknya mendalami satu madhab tertentu. Ini yang diajarkan oleh ulama dari zaman ke zaman. Nah,
sebagai acuan untuk para pemula ini lebih baik ahsannya kita pakai fikih mana nih Ustaz? Kalau kita merujuk ke fikih Syafi'i di Indonesia yang besar ini Ustaz. Ya, kita tergantung kita mau belajar fikihnya kita asalnya dari mana. Kalau Indonesia, Yaman, Mesir itu biasanya fikihnya Syafi'i, maka kita belajarnya dengan fikih Syafi'i. Kenapa? Agar tidak terlalu banyak gesekan di masyarakat dalam perbedaan pendapat yang mungkin menurut ulama A ini berbeda dengan menurut ulama B. Menurut Imam Syafi'i, kunut itu sunnah misalkan. Menurut Imam Abu Hanifah, kunut itu hal yang tidak disyariatkan, misalkan yang bid'ah dan yang seterusnya. Maka kalau kita belajar fikih Imam Abu Hanifah, kemudian kita ke Indonesia, kita ngajar, otomatis akan ada gesekan-gesekan dengan pendapat-pendapat yang kita bawakan. Maka langkah baiknya belajar sesuai dengan fikih mazhab masing-masing. Ya, ada kisah. Seingat ana Muqaffal As-Saghir, salah seorang ulama mazhab Syafi'i. Beliau adalah ulama mazhab Syafi'i. Kemudian didatangin murid, salah satu muridnya beliau itu bermadhab Maliki. Datang ke beliau, rahimahullah, kemudian ditanya, dari mana engkau? Aku dari daerah Fulan. Bukankah di sana ada ulama yang bermadhab Maliki? Kenapa engkau belajar madhab Syafi'i kepadaku? Aku ingin mendalami demikian. Kata Imam Muqaffal ini, pergi kamu belajar ke ulama madhab Maliki yang engkau berasal dari sana. Dan ini sudah masyhur ya, ulama-ulama itu belajar dengan mazhab negerinya masing-masing. Secara umum demikian. Wallahu a'lam. Jadi sudah dari dulu ya Ustaz, ulama tuh menasihati belajar fikih sesuai dengan mazhab yang ada di negeri tertentu supaya nggak terjadi gesekan dengan masyarakat. Misal di Indonesia Syafi'i, tapi kita belajar fikih Maliki atau Hanbali itu gimana Ustaz? Ya, secara asal kita bermazhab dengan satu mazhab itu hukumnya wujub sinai, istilahnya diwajibkan kalau memang kita ini ingin menjadi ulama yang kompatibel, ulama yang ulama yang kuat ilmunya, rasikh yang dalam ilmunya. Apakah boleh kita belajar dengan mazhab Hambali, Maliki, Hanafi? Boleh-boleh saja, tidak ada larangan. Cuma dikhawatirkan ketika kita isi misalkan suatu pengajian, ditanya suatu pertanyaan, kemudian kita akan menjawab dengan jawaban yang kita yakini dengan mazhab Hanafi, misalkan dengan mazhab Maliki atau mazhab Hambali. Dan masyarakat yang mengamalkan, yang bertanya, dia mengamalkan pendapat yang demikian, sehingga terjadi gesekan. Tidak masalah sebenarnya belajar dengan mazhab apapun. Cuman alangkah baiknya itu dengan mazhab negerinya. Sering kita jumpai kan, sering ada perbedaan pendapat dalam permasalahan-permasalahan furu yang terkadang sebagian dari kita kenceng di sana, padahal itu furu yang yang luas. Tetapi karena mungkin orang awam bertanya kepada ustadznya, kepada gurunya, apa hukum ini? Oh, bid'ah. Ya, menurut ulama A itu bid'ah, tetapi menurut ulama B itu tidak bid'ah, itu diperbolehkan demikian dan demikian. Ya. Maka ditekankan kita mempelajari mazhab dengan mazhab negerinya tadi. Ya, kalau dengan mazhab lain mau belajar silahkan, tapi jangan sampai terjadi gesekan. Ada sebuah kisah di zaman Imam Malik rahimahullah. Beliau pernah diminta oleh khalifah, ditanyakan oleh khalifah, wahai khalifah, wahai Imam Malik, kitabmu ini kitab yang bagus, kitab Muwatta, kita ketahui bersama. Gimana kalau kitabmu ini aku jadikan sebagai undang-undang atau sebagai pegangan seluruh yang ada di bawah kekuasaannya. Nah, kalau kita mungkin kita punya pendapat kita dipegang oleh pemimpin, presiden atau gubernur atau bupati, dan di daerah itu dipegang dengan pendapat yang kita yakini. Kita insya Allah ya senang-senang aja, tapi Imam Malik nggak mau. Kenapa kata Imam Malik? Karena masyarakat ini sudah terbiasa dengan keyakinannya, dengan pendapat-pendapatnya. Masyarakat Kufah dengan pendapatnya Abu Hanifah, Madinah dengan pendapatnya Imam Malik. Kalau semua dicampur, maka akan terjadi keributan di Kufah. Karena kenapa pendapat Imam Malik ada perbedaan yang tidak sedikit dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah. Ya, maka Imam Malik menolak karena manusia sudah dengan pendapat yang ada. Wallahu a'lam. Masya Allah ya berarti Ustaz. Terus Ustaz, berkenaan dengan
kitab fikih yang muqarrar gitu Ustaz. Untuk pemula misal di Indonesia kita kan Syafi'i. Itu yang enaknya gitu Ustaz. Kita pakai apa nih Ustaz? Ya, macam-macam tergantung pondoknya, tergantung gurunya. Ada Safinatun Najah misalkan yang begitu singkat, ada Muqaddimah Hadromiyah, ada Matan Takrib, itu boleh diamalkan. Ada Fathul Mu'in yang lebih tinggi lagi atau Umdatus Salik, itu diperbolehkan. Tergantung ya, kalau cuma masyarakat awam, masyarakat yang penting bisa sholat, puasa, maka mungkin Safinatun Najah cukup atau Muqaddimah Hadromiyah cukup. Yang lebih luas lagi Matan Takrib, ya demikian. Kan mereka hanya butuh ringkasan saja. Pembatal wudhu apa? Mereka cuma butuhnya kan itu. Yang membatalkan sholat apa? Yang menjadi syaratnya sholat apa? Menjadi rukunnya sholat. Oh, kalau nggak ada ini berarti sholat kita tidak sah misalkan. Tidak ada apa misalkan sujud, lupa sujud, maka dia harus nambah sujud. Karena tidak bisa diganti dengan sujud sahwi misalkan. Karena sujud merupakan rukun yang wajib, sujud sahwi merupakan hal yang sunnah. Sesuatu yang sunnah tidak bisa diganti dengan sesuatu yang wajib. Ya, cuman butuh kesimpulan, tidak butuh banyak dalil. Wallahu a'lam. Terus berkenaan dengan kitab yang tadi nih Ustaz. Ada pertanyaan di sebagian kita gitu, kayak sebenarnya fikih ini kita mesti menghafal matannya saja gitu, atau yang penting paham sama isian matan fikihnya tersebut Ustaz? Biasanya menghafal matan itu adalah orang yang mutakhassis di ilmu tersebut, ya. Orang yang mau mutakhassis di madhab Syafi'i misalkan, seperti anak pribadi di Ma'had Nawawi itu harus ada hafalan matan takrib misalkan di tahun pertama. Di tahun kedua kita harus hafal Faraid Bahiyah. Di tahun ketiga dan keempat kita harus hafal Al-Minhaj Nawawi. Itu kewajiban mungkin bagi penuntut ilmu. Adapun untuk orang-orang awam, yang penting dia paham, yang penting dia bisa mengamalkan. Dia tahu misalkan pokok imamnya berdiri setelah rakaat keempat, atau rakaat keempat tidak tasyahud tapi berdiri ke rakaat kelima. Dia harus tahu dengan ilmunya tadi. Kalau dia berdiri ke rakaat kelima dengan keyakinan imam itu nambah, maka sholatnya batal. Kalau dia tidak tahu, dia hanya yakin bahwa imamnya itu benar, maka dia tidak batal. Hal-hal seperti ini yang perlu diamalkan oleh orang-orang awam. Hal-hal pokok dalam urusan agamanya tadi tak perlu menghafal. Wallahu a'lam. Baik, Allah barik fik. Barangkali ada nasihat antum untuk penuntut ilmu pemula seperti kita Ustaz? Sama-sama pemula kita. Sama-sama penuntut ilmu pemula, cuman begitu banyak keributan di masyarakat, ya, perselisihan pendapat yang disebabkan pendapat-pendapat yang kita pegang menyelisih pendapat mayoritas atau orang-orang awam pada umum. Maka langkah baiknya kita mempelajari pendapat-pendapat yang orang-orang awam tadi pelajari. Bukan hanya tahu saja, tapi kita mendalami istidlalnya, turuk istidlalnya. Kenapa orang-orang awam tadi mengamalkan pendapat A? Kita pelajari sebab-sebabnya. Meskipun kita tidak berpendapat dengan pendapat yang demikian, minimal kita tahu kalau pendapat ini ada dalil-dalil yang menguatkan. Sering terjadi keributan permasalahan maulid Nabi misalkan. Kita harus paham apa dalil-dalil yang mereka pakai, bagaimana turuk istidlalnya, supaya kita paham, oh sebabnya demikian. Ulama-ulama yang dijadikan rujukan atau bukan ulama-ulama ya kelas nasional, tetapi kelas internasional, bahkan kelas dunia yang diakui oleh dunia. Nah, itu yang saya kita pelajari agar tidak terlalu banyak gesekan dengan masyarakat awam. Wallahu a'lam. Baik, Allah barik fik. Jazakallahu khairan Ustazana. ربانيون تقبلنا مولانا ربانيون وثبت الخطانا ربانيون